Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek struktur data, yaitu membuat aplikasi cek resi. Di sini ada saya, Muhammad Ahmad Alfi Ramadan, dan ada Naapa Syefa Putri, dan dosen pengampu Bu Sherly Supratman. Bu Sherly Gina Supratman. Untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh Naapa. Baik, pada program aplikasi Citresi dibuat dari referensi dari materi function, struct, dan vektor. Pengertian, bagi kamu yang sering belanja online atau mengirim barang, tentu sudah tidak asing lagi mendengar istilah resi. Resi sangat penting digunakan sebagai tanda pengiriman barang atau dokumen dari pihak penjual atau pengirim. Cek tombol resi diperlukan agar bisa memeriksa pengiriman pesanan kita. Alur program cek resi. 1. Menginputkan data pengirim ke penerima. Kedua, pilih nomor resi yang akan diproses. Ketiga, cek proses ke kurir. 4. Cek udah terkirim apa belum. Kelima, keluar dari program. Pada kode program yang pertama itu menggunakan struct. Struct di sini ada dua tipe data, yaitu string dan ball. Dan ada 3 variabel. Yang pertama itu string, pengirim, penerima, nomor resi. Dan variabel selanjutnya yaitu ball, yaitu sudah diproses dan dikirim, dan di mana tipe data ball ini sangat berguna untuk menyimpan hasil dari kondisi logika seperti hasil perbandingan atau status suatu operasi. Kedua, yaitu kode void input data vector paket list. Kode di atas adalah sebuah fungsi bernama input data yang digunakan untuk memasukkan data paket baru ke dalam sebuah daftar paket list. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai dan menerima parameter referensi ke vektor paket bernama paket list. Dalam fungsi, objek paket baru bernama paket baru. Selanjutnya, data pengirim diminta dari pengguna menggunakan Chord untuk mencetak pesan dan getLine untuk membaca input pengguna, yang kemudian disimpan dalam atribut pengirim dari paket baru. Hal yang sama dilakukan untuk data penerima dan nomor resi, di mana input pengguna disimpan dalam atribut penerima dan nomor resi dari paket baru. Setelah data diambil, garis pemisah dan ruang kosong dicetak untuk penformatan output. Kemudian, status paket diinisialisasi dengan mengatur atribut sudah diproses dan sudah terkirim dari paket baru menjadi false. Terakhir, paket baru ditambahkan ke dalam paket list menggunakan metode passback. Dengan demikian, fungsi ini mengambil input dari pengguna untuk mengisi atribut-atribut dari objek paket, menginisialisasi status paket dan menambahkannya ke dalam daftar paket yang diberikan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rafli. Baik, untuk kode di atas adalah sebuah fungsi bernama pilih nomor resi yang digunakan untuk menandai paket tertentu dalam daftar paket, yaitu paket list, sebagai sedang diproses berdasarkan nomor resi yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai dan menerima parameter referensi ke vektor, yaitu paket, bernama paket list di dalam fungsi. Pengguna diminta untuk memasukkan nomor resi paket yang akan diproses melalui perintah cout dan getLine. Setelah nomor resi dimasukkan, fungsi akan melakukan literasi melalui setiap elemen dalam paket list menggunakan loop for dengan referensi auto dan paket. Jika nomor resi paket yang sedang diliterasi sama dengan
nomor resi yang dimasukkan oleh pengguna, atribut sudah diproses dari paket tersebut diatur menjadi true, dan pesanan dikonfirmasi dicetak ke layar. Fungsi kemudian mengembalikan kontrol keluar dari fungsi menggunakan return. Jika setelah literasi tidak ditemukan paket dengan nomor resi yang dimasukkan, pesan kesalahan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa nomor resi tidak ditemukan. Sepanjang fungsi, garis pemisah dan ruang kosong digunakan untuk memformat output agar lebih mudah dibaca. Dan untuk kode ini yaitu sebuah fungsi bernama check proses ke kurir yang digunakan untuk memeriksa status pemrosesan sebuah paket berdasarkan nomor resi yang diberikan oleh pengguna. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai dan menerima parameter referensi konstan ke vektor paket bernama paket list, yang berarti isi paket list tidak akan dimodifikasi oleh fungsi ini. Di dalam fungsi, pengguna diminta untuk memasukkan nomor resi paket yang ingin diperiksa melalui perintah code dan getLine. Setelah nomor resi dimasukkan, fungsi melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam paket list menggunakan loop for dengan referensi konstan auto paket. Jika nomor resi dari paket yang sedang diiterasi cocok dengan nomor resi yang dimasukkan oleh pengguna, fungsi akan memeriksa status sudah diproses dari paket tersebut. Jika sudah diproses, bernilai true. Pesanan yang menyatakan bahwa paket sedang dalam proses ke kurir dicetak ke layar. Jika sudah diproses, belum, bernilai false. Pesanan yang menyatakan bahwa paket belum diproses dicetak ke layar. Fungsi kemudian mengembalikan kontrol keluar dari fungsi menggunakan return. Jika setelah deklarasi tidak ditemukan paket dengan nomor resi yang dimasukkan, pesanan kesalahan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa nomor resi tidak ditemukan. Dan untuk garis pemisah dan ruang kosong digunakan sepanjang fungsi untuk memformat output agar lebih mudah dibaca. Untuk kode ini sebuah fungsi bernama cek terkirim apa belum yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah paket dengan nomor resi tertentu sudah terkirim atau belum. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai dan menerima parameter referensi ke vektor paket bernama paket list yang memungkinkan fungsi untuk memodifikasi daftar paket jika diperlukan. Di dalam fungsi, pengguna diminta untuk memasukkan nomor resi paket yang ingin diperiksa melalui perintah shout dan getLine. Setelah nomor resi dimasukkan, fungsi melakukan iterasi melalui setiap elemen dalam paket list menggunakan loop for dengan referensi auto dan paket. Jika nomor resi dari paket yang sedang diiterasi cocok dengan nomor resi yang dimasukkan oleh pengguna, fungsi akan memeriksa status sudah terkirim dari paket tersebut. Jika sudah terkirim bernilai true, pesanan akan menyatakan bahwa paket sudah terkirim dicetak ke layar. Jika sudah terkirim bernilai false, pesanan yang menyatakan bahwa paket belum terkirim dicetak ke layar. Fungsi kemudian mengembalikan kontrol keluar dari fungsi menggunakan return. Jika setelah iterasi tidak ditemukan paket dengan nomor resi yang dimasukkan, pesan kesalahan dicetak untuk memberitahu pengguna bahwa nomor resi tidak ditemukan. Dan untuk garis pemisah dan ruang kosong di bawah itu digunakan untuk format output agar lebih mudah dibaca. Di sini ada integer main dengan yang ini untuk menampilkan gambar, menampilkan pada output untuk daftar menu utama. Dan untuk switch cache pada pilihan menu
Suite ini pilihan digunakan untuk mengevaluasi nilai dari variabel pilihan yang berisi input menu dari pengguna. Dan setiap switch case ini memiliki sebuah opsi menu yang dapat dipilih oleh pengguna. Case 1 memanggil fungsi input data dalam kurung paket list dan untuk menginputkan data paket baru ke dalam paket list. Yang kedua itu case kedua untuk memanggil fungsi pilih nomor resi paket list untuk memilih nomor resi paket yang akan diproses. Case ketiga itu eh, cek proses ke kurir untuk memeriksa suatu proses pengiriman ke kurir. Case keempat, cek terkirim apa belum. Ini untuk memeriksa apakah sebuah paket sudah terkirim apa belum. Dan untuk case kelima itu cetak ya. Cetak pesan program keluar dengan code keluar dari program. Situasi ketika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid dengan mencetak yaitu pilihan tidak valid. Dan ini ada 5 pilihan dan ada return itu untuk mengembalikan ke menu pilihan menu. Dan untuk kesimpulan, program ini adalah aplikasi sederhana yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data paket, memproses paket, dan mengecek status pengiriman paket berdasarkan nomor resi. Program ini menggunakan struktur paket untuk menyimpan data paket dan vektor untuk menyimpan daftar paket yang ada. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.